Halo, FTJ di sini. Apa berita kalian hari ini? Ya, basa-basi aja sih. Film kali ini aku mau bawain duo favorit kita semua, Simon Pegg dan Nick Frost. Debut mereka di channel ini waktu aku bawain Hot Fuzz dan rupanya banyak yang nonton dan ada request buat film mereka lagi. Film berjudul Paul yang rilis 2011 lalu ini berkisah mengenai alien. Mereka digambarkan sebagai grupis yang bekerja sebagai penulis dan ilustrator buku-buku non-fiksi. Film komedi ini siap menghibur kalian semua yang lagi gabut dan mikir kapan punya pacar. Daripada mikirin hal gak penting, mending kita simak aja alur film ini. Langsung aja kita kasih paham. Ini dia, Paul. Seorang gadis kecil terlihat buka pintu untuk doginya agar bisa keluar. Si dogi berlari ke tengah padang rumput karena ada kilatan cahaya. Sang gadis keluar memanggil doginya yang bernama Paul. Sebuah objek tak dikenal tiba-tiba jatuh menimpa si dogi. Film pun dimulai. Dua orang pria lagi jalan untuk menuju suatu event bernama Comic Con. Mereka menikmati pameran di sana, dari bermain VR, perkenalan produk, belanja, makan, dan kunjungi booth alien. Di tengah obrolan, si gempal bernama Clive berjalan ke arah lain. Dia tertarik dengan sebuah katana dan mencobanya. Mendengar harganya, dia langsung ingat cicilan rumahnya dan pergi dari sana. Mereka mengantri booth seorang penulis non-fiksi bernama Adam Child. Clive yang seorang penulis memamerkan buku buatannya bersama ilustratornya Willy. Mereka meminta pendapat Adam mengenai bukunya yang dibalas sinis oleh Adam, namun tertarik dengan cover bukunya. Dia minta masukan untuk ending bukunya. Adam memberi nasihat gak jelas hasil karangannya. Waktu mereka habis dan mereka diminta gantian sama yang lain. Kembali ke hotel, ditelepon Willy menyewa sebuah mobil RV dengan 2 kasur. Ini adalah impian mereka sejak kecil untuk berkeliling tempat favorit. Pizza pesanan mereka datang. Staf hotel berpikir mereka sedang bulan madu, padahal mereka normal. Gak kelihatan normal sih kalau adegannya gini. Dari obrolan, mereka ini pecinta alien dan datang melihat situs alien terkenal di Amerika. Do you believe in aliens? What do you mean, aliens? Mereka tanya si staf, kau percaya alien? Yang dibalas, apa maksudmu alien? Suasana jadi canggung. Setelah membahas apa yang ingin mereka lihat besok, mereka tidur. Di halaman hotel, mereka menunggu mobil yang mereka sewa. Muncul mobil yang salah sebelum datang sebuah RV yang langsung dikendarai mereka. Petualangan mereka pun dimulai. Mereka bertingkah layaknya wibu di mana-mana, hingga mereka tiba di area 51 dan beristirahat di sebuah kafe. Kafe yang penuh dengan pernak-pernik alien di dalamnya. Mereka mengobrol dengan waitress di kafe mengenai UFO dan alien. Terjadi obrolan yang tidak terlalu penting. Clive pergi ke toilet, kemudian muncul 2 pria yang jelas tidak kelihatan seperti wibu. Ketika 2 pria tertawa karena suatu candaan, Willy ikutan ketawa. Si pria bertopi tersinggung dan Willy mulai kena mental. Clive yang keluar dari toilet diberitahu Willy kalau ada orang lain di situ. Datang pesanan Willy yang sparkling pula. Waitress berbincang dengan 2 pria tadi. Mereka nanya, ini bar homo ya? Yang dijawab, ini tempat cari makan. Clive dan Willy bilang mereka cuma teman. Mereka buru-buru habisin pesanan dan langsung cabut dari situ. That wasn't their truck, was it? Waktu mundurin RV, Clive nabrak sesuatu, dan itu truk milik 2 pria tadi. Mereka tiba di tujuan berikutnya, yaitu The Black Mailbox. Mereka berfoto-foto layaknya turis di situ. Kemudian lihat ada mobil menuju ke arah mereka. Mereka yang pikir itu 2 orang tadi pun langsung pergi dari sana. Mobil itu tepat di belakang mereka. Mereka pikir lagi dikejar. Mobil terus ngelaksonin mereka. Setelah berhasil dipotong, mereka sadar itu mobil sedan dan bukan orang tadi. Tiba-tiba mereka turun buat ngecek keadaan. Dalam mobil kosong, mereka inisiatif mau nelpon nyari bantuan. Namun ada suara yang bilang, aku gak bakal lakuin itu kalau jadi kau. Begitu mereka balik badan, di kejauhan ngeliat ada yang lagi nyantai sambil ngudut. Sosok itu muncul. Put the phone down. Clive auto pingsan. Willy panik karena dideketin dan nanya, kau alien? Menurutmu? Jawabnya, kau mau neliti kami ya? Kata Willy. Si alien pun kesal, karena orang selalu mikir gitu. Dia nanya nama dan perkenalkan diri. Namanya Paul. Dari ceritanya, dia yang nabrak anjing di awal film tadi. Paul minta bawa dia pergi dari sana karena dia dalam bahaya. Willy bilang jadwal mereka padat. Yang dijawab Paul, kadang kau hanya harus melempar dadu. Yang memiliki artian sekali-sekali perlu berjudi dalam ambil keputusan. Gitu kan Paul? Willy setuju dan mereka angkat Clive ke RV. Dimana Paul bilang, ya kencing celana. Willy langsung bawa RV dari sana dan ditemani Paul di sebelahnya. Paul bilang bawa normal aja biar gak dicurigai. Willy nanya, kok aku bisa ngerti bahasamu? Paul bilang, karena aku sekarang lagi bahasa Inggris dongok. Paul minta Willy tenang dan terus jalan ke arah utara buat jaga jarak dengan orang-orang besar itu. Siapa orang-orang besar itu? O'Neill?
Adegan pindah ke seorang pria misterius yang ngecekin mobil Paul tadi. Kelihatan profesional sampai bekas air serser Clive dijilati. Pria itu bernama Zoil. Dia dapat panggilan dari seorang wanita dan Zoil ngabarin dia hilang. Mereka curiga numpang orang lain. Si wanita bilang mungkin Paul udah kontak bangsanya dan minta dijemput. Si wanita bilang, Zoil, kita harus keluarin senjata besar. 2 orang anggota sudah diterjunkan buat bantu Zoil. Zoil bilang dia bisa atur seolah-olah semua cuma kecelakaan, kemudian Zoil pergi dari sana. Clive sadar. Dia lihat Paul lewat dan pura-pura belum sadar. Ketika ada kesempatan, Clive langsung nyekip Paul dari belakang. Willy bilang, jangan, dia itu teman kita. Namanya Paul. Barulah dilepasi Clive. Paul berargumen dengan Clive mengenai perbuatannya. Clive nyerang Paul lagi. Dia nyentuh sesuatu yang berlendir dan dilepas. Depan, mereka lihat ada pemeriksaan. Waktu mereka manggil Paul, dia udah hilang. Terlihat 2 pria yang dikirim wanita tadi menuju RV. Dan mereka tuh nggak tahu nyari apaan. Clive dan Willy di luar bersama seorang anggota, yang satu lagi meriksa di dalam. Kita panggil aja mereka Kacung 1 dan Kacung 2. Tiba-tiba Kacung 2 teriak. Dia bilang mereka ketemu Adam. Anggota satu lagi bingung karena nggak tahu itu siapa. Sama seperti Adam, mereka terkesan dengan cover bukunya Clive, Wanita Kelebihan on the Deal. Bahkan Kacung 2 nyaranin kalau bisa 4. You guys should have given her 4 tits. Ini contoh-contoh psikopat nih gini. Setelah selesai, mereka disuruh pergi. Dalam RV, Willy bilang, pasti pemerintah pakai sesuatu ke kita, makanya kita halu lihat alien. Paul tiba-tiba muncul di depan mereka sambil berbugir ria. Willy tanya, kok bisa hilang? Paul bilang itu respon kamuflase. Mirip-mirip predator, cuma dia harus tahan nafas. Clive kesal karena dia takut akan jadi masalah karena bawa Paul. Paul ke belakang buat kopi. Clive marah sama Willy karena anggap semua biasa aja. Padahal ada alien di RV. Willy bilang dia lagi butuh bantuan, jadi ku tolong. Clive takut. Paul masukin robot peneliti ke lubang bool mereka. Willy bilang mereka nggak bakal lakuin itu. Dan si Paul Anyone? malah bertingkah. 2 anggota si wanita lagi main peta umpet. Waktu dia buka mata, Zoil udah di depan mereka. Zoil nanya detail apa yang mereka temuin semalam. Mereka bilang mobil RV dan celana jeans bekas Om Paul. Zoil minta mereka ingat RV itu dan diajak pergi dari sana. Willy dan Clive berhenti buat isi bensin sambil beli cemilan di Indomaret. Clive lihat seorang polisi di situ dan mulai panik. Dia minta Willy cepat. Ketika hendak bayar, mereka diajak ngobrol si polisi. Pertanyaan seputar daerah asal mereka. Suasana canggung dipotong oleh suara mesin kasir. Setelah bayar, mereka buru-buru pergi. Di RV, Clive minta penjelasan Paul dari mana dia berasal. Paul cuma bilang lebih baik mereka nggak tahu. Dulu dia pikir dia adalah tamu di suatu tempat. Ternyata dia adalah tahanan. Dan seekor burung melakukan kamikaze ke RV. Paul ambil burung itu dan melakukan sesuatu. Burungnya hidup lagi. Waktu mereka lagi kagum sama yang dia buat, burungnya dimakan hidup-hidup sama Paul. Dia bilang gak mungkin kan aku makan burung mati. Alien sengklek. Willy sedang melukis Paul layaknya Jack lukis Ross di Titanic. Willy nanya apa dia pernah hidupin orang mati. Paul bilang enggak, karena dampaknya bisa balik ke dia. Lihat Clive yang capek, Paul aja istirahat dulu buat malam ini dan dia punya tempat yang cocok. Pindah ke Zoil dan 2 kacungnya. Si wanita minta laporan Zoil. Setelah mendapat detail, si wanita minta Clive dan Willy dibekukan dan si Paul ditangkap atau dibunuh. Pembicaraan mereka didengar oleh Kacung 1. Willy dan kawan-kawan sampai di penginapan khusus RV. Terlihat sunyi. Begitu Willy buka pintu, dia kaget karena ada seorang wanita di sana. Setelah berembuk, mereka ketemu gadis tadi yang bernama Ruth. Setelah menanyai kamar, mereka diminta identitas. Willy sedikit salah tingkah dan berusaha ngobrol hal-hal gak penting. Ruth harus balik ke dalam karena dipanggil papanya. Malamnya Clive barbecue di halaman. Paul nyamperin dan tanya, apa kau dan Willy adalah... Melalui peragaan yang panjang kali lebar, Paul bilang to the point, penyugas sesama jenis. I don't know what you mean. Gay? No. Bukan, kenapa semua orang selalu nanya hal yang sama, kata Clive. Willy balas tanya, kok ngapain di bumi? Paul bilang misi luar angkasa, kemudian pesawat rusak dan jatuh. Beruntung ditolong seorang gadis kecil. Dan waktu sadar udah dibawa seseorang ke markas. Di sana dia menjadi penasehat. Pada 1980, dia ngasih ide buat Steven Spielberg. Kemudian terciptalah film alien terbaik sepanjang masa, yaitu E.T. Ngakak. Ruth lagi di luar, dia perhatiin ada 3 pasang kaki. Waktu deketin, dia dipanggil papanya karena udah waktunya berdoa. Papa yang sungguh religius. Paginya RV diketuk dan mereka terbangun. Paul ngumpet di toilet. Ruth izin masuk, di dalam dia nanya, mana orang ketiga itu? Paul balas dari toilet, dia bilang semalam makan makanan basi jadi sakit perut. Ruth nanya mereka berdua, kalian orang beragama? Yang dijawab mereka, bukan, kami orang berpengetahuan. Ruth bilang, 6 hari Tuhan melakukan penciptaan dan beristirahat pada hari ke-7. Paul nyaut, masa? Ruth bilang lagi, dunia berumur 4000 tahun dan hanya bisa diciptakan sesuatu yang cerdas.
Paul balas balik, "Ah, itu omong kosong." Ruth yang marah mendekat ke toilet dan menantangnya berargumen mengenai penciptaan dan lainnya. Paul berkeyakinan semua itu karena evolusi. Ruth bilang kalau Tuhan menciptakan manusia berdasarkan citranya. Paul tanya Ruth, "Bagaimana dengan aku?" How do you explain me? Ruth pingsan lihat wujud Paul. Willy menyarankan untuk membawa Ruth yang ditentang Clive dan Paul. Mereka hendak pergi, kepikiran paspor Clive masih ditahan. Paul masuk mencari paspor sambil menghilang. Setelah paspor ditemukan, dia tertawa ngeliat foto paspor Clive. Di saat itu Papa Ruth buka pintu dan melihat Paul. Paul menghilang lagi dan pergi dari situ. Clive lihat Paul teriak langsung tancap gas. Paul dikejar Papa Ruth dengan membawa senjata. Dia lompat dan berhasil masuk ke RV. Mereka berhasil lolos dari situ. Ruth yang sadar digoda Paul. Dia pun berteriak, "Iblis!" Willy berusaha menjelaskan mereka lagi mau nolong Paul buat balik ke planetnya. Bagi Ruth, bumi adalah satu-satunya planet yang diciptakan Tuhan. Emang paling ribet berargumen sama orang fanatik. Mereka terus berargumen. Paul yang kesal nempelin telapaknya ke dahi Ruth. Ruth dikasih lihat penglihatan dasar evolusi dan pingsan lagi. Willy tanya, "Apa yang kau lakuin?" Paul bilang cuma ngasih lihat dia pengalaman dan pengetahuan. Willy yang penasaran juga pengen lihat. Paul pun nempelin telapaknya ke dahi Willy. Willy pingsan juga. Papa Ruth yang hubungi polisi justru datangi Zoil. Dia meminta detail Ruth dan lainnya. Kemudian minta papanya untuk menginformasikan mereka apabila Ruth menelpon ke rumah. Setelah men-cloning nomornya, mereka pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Papa Ruth minta Zoil buat bunuh Paul yang dianggap iblis. Papanya yang gak yakin sama Zoil memutuskan pergi nyari sendiri. Pindah ke Ruth. Dia turun dari RV dan berjalan pergi sendiri. Dia dikejar Willy dan Ruth dibujuk untuk tidak pergi. Sementara di RV, Paul berusaha akrab dengan Clive. Alasan Clive tidak dekat dengan Paul adalah karena dia ingin punya hubungan dekat dengan Paul. Karena dia bermimpi ketemu alien sejak dulu. Malah Willy yang akrab dengan Paul dan sekarang dekat dengan cewek lain. Paul pun berusaha akrab dengan menawarkan jurus telapak dewanya juga. Clive yang penasaran mengiyakan. Setelah selesai, Clive ketawa dan pingsan lagi. Balik ke Ruth, dia merasa seumur hidup udah dibohongin. Gak ada surga dan neraka, gak ada dosa dan lain-lain. Dia nanya Willy, "Boleh aku maki-maki?" Yang dibilang Willy, "Monggo." Dia pun melakukan hal yang udah lama dia pengen lakuin. Oh, Willy bilang ada waktunya kau menjelajahi banyak hal. Gak sekarang juga di sini. Willy juga ajak dia buat ikut aja sama mereka. Balik ke RV, Ruth setuju ikut mereka. Paul datengin Ruth dan Paul, berterima kasih sama dia. Terus nanya, "Matanya itu kenapa?" Ruth buka kacamatanya dan nunjukin matanya. Ternyata dia adalah klien Uchiha. Enggak. Jangan ngaur. Lanjut. Paul menawarkan bantuan. Dia pun nempelin jarinya ke dahi Ruth. Sekilas mata Ruth yang rusak pindah ke Paul. Dan sekarang Paul yang jadi klien Uchiha. Evolusi sayang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat Zoil dan anggota serta Papa Ruth dalam pengejaran. Mereka berhenti di sebuah bar. Terlihat mobil truk yang ditabrak Clive sebelumnya juga di situ. Di dalam, Ruth pergi nelpon papanya. Sampai di telepon, terlihat papanya baru keluar dari toilet. Telepon diangkat oleh Zoil yang minta Ruth ngasih tahu mereka di mana. Zoil berusaha mengulur waktu supaya mereka bisa lacak posisinya. Setelah kelacak, anggota itu berteriak dan Ruth yang sadar langsung matiin telepon. Waktu mau pergi, Ruth dihadang dua pria pemilik truk. Mereka menggodanya dan ajak enak-enak. Ruth pun ngasih salam tempel ke biji luar angkasa mereka dan pergi. Mereka dicegat lagi oleh kedua orang itu dan mengenali Clive dan Willy. Terjadi dorong-dorongan hingga nabrak sekumpulan pelaut. Melihat ada kesempatan, mereka bertiga lari. Ruth menabrak seseorang dan ternyata itu papanya yang kaget lihat mata Ruth udah normal. Berarti dia udah keluarin dari klan Uchiha. Beruntung ada yang nyerang papanya dari belakang hingga pingsan. Kedua orang stres itu ngejar mereka sampai luar. Clive bilang biar dia bicara baik-baik sama mereka. Belum juga ngomong udah ditonjok sampai jatuh. Mereka yang terpojok mendapat bantuan. Yo, fuck nut. Melihat Paul, kedua orang itu pingsan. Polisi mendekat ke bar. Paul ajak mereka cepat pergi dari sana. Mereka masuk ke area penginapan RV. Di sana mereka berencana keluar buat nenangin diri. Polisi menangkap para perusuh di bar. Zoil datang dan tanya polisi, "Apa ada yang mencurigakan?" Dia bilang ada tuh dua orang stres yang nangis dari tadi. Zoil nemuin mereka terus tanya, "Apa kalian lihat sesuatu yang aneh?" Mereka geleng-geleng. Zoil pun pergi. Tapi kacung satu nunjukin lukisan alien dan mereka berteriak histeris. Kembali ke Willy, mereka membuat api unggun dan saling bercerita. Willy tanya Paul, kenapa baru sekarang mau balik ke planetnya? Paul bilang dia udah menuhin kegunaannya buat pemerintah. Yang bisa ditawarkan sekarang adalah kekuatan penyembuhan, transfer pikiran, dan kamuflase. Beruntung dia punya satu teman di dalam yang bantu dia kabur. Kalau tertangkap, mereka mau bedah otaknya. Makanya Paul harus lari secepatnya. Paginya ketika bangun, mereka nggak bisa nemuin Ruth. Tapi Ruth ninggalin pesan dia balik dulu ke RV. Dijidat Willy. Mereka kaget waktu lihat mereka harus melewati kota yang padat untuk balik ke RV. Willy punya ide dan minta mereka tunggu.
Adegan pindah ke Zoel yang sedang melakukan pengecekan pada RV yang parkir di wilayah itu. Balik lagi ke Willy dan Clive. Mereka berjalan di tengah kota dengan Paul yang dipakaikan pakaian koboi sebagai penyamaran. Tiba-tiba Clive hilang. Di situ terlihat papanya Ruth sudah sampai di kota yang sama. Clive sedang lihat katana dari sebuah etalase toko. Paul dapat ide. Mereka bisa masuk ke sana sebagai penyamaran dan minta Willy jemput mereka di situ dalam 10 menit. Kini agen Zoel sudah di RV mereka. Dia pun menanyai Ruth, pindah ke kedua kacung. Kacung 1 bilang mereka sedang mengejar alien kepada Kacung 2. Dan ini ada hubungannya dengan proyek Blue Book. Balik ke Paul yang lagi lihat komik, ada seorang anak bernama Ness di situ tanya apa dia yang ada di sampul itu. Yang dijawab Paul, bukan. Ruth yang ditanyai berhasil berbohong dengan mulus. Setelah Zoel pergi, pintu RV kembali diketok dan itu si Willy. Paul nyaranin satu buku ke si Ness yang dimasukkan Ness ke balik baju karatenya dan kemudian segera pergi dari sana. Tiba-tiba masuk Kacung 2. Paul diam dan menyamar sebagai patung. Setelah beberapa saat, Kacung 2 berniat keluar, namun otak isengnya muncul karena penasaran dengan biji luar angkasa. Dia pun mencoba meremas biji masa depan itu dan Get your goddamn hands off my motherfucking junk! Kacung 2 kaget dan berlari memberitahu Kacung 1 kalau ada alien di dalam. Kacung 1 masuk dan menodongkan senjatanya kepada penjaga toko. Clive yang pakai topeng alien menghadapnya, yang dipikir Kacung 1 pasti si Kacung 2 salah lihat. Waktu dia mau keluar, Paul kehabisan napas dan muncul kembali di hadapannya. Kacung 1 mau nembak tapi didorong Clive. Mereka berdua langsung lari keluar. Kacung 1 nembak namun meleset dan Papa Ruth kejadian itu dan bergerak. Clive dan Paul masuk ke RV dan mereka langsung tancap gas. Waktu Kacung 1 mau nembak lagi, mereka lolos tapi Papa Ruth udah ngikutin mereka. Kacung 1 dan 2 lari ke mobil dan ketemu Zoel. Mereka bilang aliennya udah ketemu. Zoel nodongin pistol ke Kacung 1 yang mulai gak jinak. Dia minta arah dan suruh mereka balik markas. Zoel segera nyusul mereka. Papa Ruth kesurupan Dominic Toretto. Dia kejar terus mereka. RV sembunyi di belakang sebuah papan reklame besar. Dan Zoel pun melihatkan mereka. Paul bilang keadaan udah gawat. Dia bisa pergi sendiri dari situ dan minta mereka pergi. Mereka bertiga keberatan karena sudah sampai sejauh itu. Paul pun berterima kasih dan minta mereka lakukan satu hal lagi buat dia. Beliin kembang api. Setelah berkeliling, mereka milih satu kembang api besar. Waktu mau bayar, uang Clive habis. Dan mereka menggunakan jurus langkah tapak kadal alias nyolong. Zoel yang dalam pengejaran mendapat info dari si wanita kalau Willy dan Clive terlibat pencurian di toko kembang api tadi dan diminta putar balik. Mereka sedang menuju ke jalur 14. Zoel yang penasaran ada apa di jalur 14 teringat pada titik jatuh pesawatnya dulu, Moorcroft. Frekuensi percakapan mereka disadap Papa Ruth yang ikut nyusul mereka, begitu juga Kacung 1 dan 2 yang ikutan. Paul dan kawan-kawan menuju ke sebuah rumah. Mereka parkir lumayan jauh dari sana dengan alasan gak mau nakutin seseorang. Willy dan Clive ngetuk pintunya dan tanya, apa ini rumah Tara Walton? Mereka memperkenalkan diri dan Tara buka sedikit pintunya. Dia tanya, mau apa mereka? Mereka bilang, kami datang dengan alien yang geprek gugu Anda 60 tahun lalu. Tara tutup pintunya dan dibuka lagi sambil nanya, apa kalian bercanda? Dan Hey, Tara. suasana tegang terlihat di dalam rumah. Tara kelihatan marah sama Paul yang berani menampakkan diri setelah sekian lama. Untuk mencairkan suasana, Ruth berniat buatin teh yang dibilang Tara, biar aku aja. Paul nyusul ke dapur dan meminta maaf pada Tara. Tara menceritakan penderitaannya selama ini. Dibilang gak waras sama orang-orang karena dianggap bohong dan hanya berhalusinasi selama puluhan tahun. Namun kini dia senang karena Paul itu nyata. Paul buka tasnya dan balikin boneka Tara. Tiba-tiba sebuah bom asap dilempar ke dalam. Kacung 1 dan 2 udah ngepung rumah Tara. Zoel sudah di depan pintu. Pintu dibuka dan Paul lompat ke punggung Zoel dan melakukan jutsu. Zoel pun jatuh dan lemas. Kacung 1 di sana dan nodongin senjata. Dia minta Clive nyerahin Paul. Clive jalan mundur ke dalam lagi. Willy muncul dan langsung geprek Kacung 1 pakai panci yang entah kenapa digantung di dekat pintu masuk. Mereka langsung lari ke RV. Papa Ruth sudah sampai. Kacung 1 nembak dan meleset namun kena bagian grill depan RV. Kacung 2 siap nembak dari dalam. Dia nggak tahu kalau kompor dalam keadaan nyala dan ledakan dahsyat terjadi. Papa Ruth terpental akibat ledakan. Melihat papanya luka, Ruth lari buat ngecek papanya. Baru setengah jalan, dia lihat papanya bangun lagi. Ruth pun berlari balik ke RV. Kacung 1 masih nembakin mereka. Clive minta Ruth nyetir. Clive berusaha narik Willy. Willy bilang, jangan tinggalkan aku. Clive berhasil menarik Willy dan scene ini buat aku bertanya-tanya, normalkah mereka? Kacung 1 dan Papa Ruth langsung ngejar mereka disusul Zoel. Kacung 1 semakin menggila dan menembak Papa Ruth karena ini urusan resmi pemerintah dan mendekati RV. Di posisi sejajar, Willy maksa Paul tabrak mobilnya.
Kacung satu masih bisa kembali ke jalur. Dia siap nembak Paul. Paul bilang nyetir tuh lihat depan dongok. Kacung satu terjun bebas ke bawah jurang dan mobilnya meledak. Si wanita kembali menghubungi. Dia bilang sama Zoel dia bakal turun tangan dan bawa senjata besar. Zoel kesal dan menembak radio komunikasi mereka. Akibat tembakan nyasar kacung satu tadi, RV mereka mogok. Tara nanya Paul harus gimana, tapi Paul nggak di sana. Paul berjalan ke atas. Dia nunjukin satu gunung tinggi yang jadi tujuan mereka. See? What did I tell Kembang api dilepas ke udara dan Paul bilang sekarang kita tunggu. Zoel sampai di sana juga dan mengambil senapan karbine dari bagasinya. Ketika tengah mengobrol, Tara melihat kilasan cahaya. Mereka pun mengira jemputan Paul tiba. Ternyata itu helikopter. Ketika mendarat, turun perempuan yang menghubungi Zoel sepanjang film. Zoel datang dan langsung nembak. Yang ditembak ternyata pengawal wanita tersebut. Zoel bisa ngelumpuhin 3 pengawalnya, tapi dia ditembak si wanita itu. Ternyata Zoel lah teman yang bantu dia kabur karena Zoel kenal istrinya dari si Paul. Si wanita minta Paul ikut dia. Teman-teman yang berusaha mengelindungi. Si wanita bilang, emang kalian bisa ngapain aku? Clive mencabut katananya, tapi gak mau malu, Clive menggunakan bahasa planet Namek yang suruh Paul hajar dia. Waktu mau mukul, rupanya si wanita adalah jebolan petarung UFC. Mereka dihajar tanpa perlawanan berarti. Terakhir, Tara langsung nyium si wanita pakai kepalan tangannya. Paul pun ngenalin Zoel sama penolongnya. Waktu mereka pikir udah beres, muncullah si bos terakhir, Papa Ruth. Dengan sebuah Alkitab di tangan kanan dan senapan di tangan kiri, papanya siap nembak Paul. Willy kritis. Clive dekat Willy. Dia minta maaf karena harusnya mereka nggak di situ buat berlibur. Willy bilang, gak apa-apa, yang penting pernah ada momen asiknya kan? Willy pun harus berpulang lebih awal. Lihat itu, Paul mau coba buat selamatin Willy. Zoel gak setuju, tapi Paul tetap lanjut. Luka tembak di dada Willy pelan-pelan pindah ke Paul. Kemudian Willy hidup kembali, tapi Paul terbujur kaku. Mereka semua tampak begitu sedih lihat Paul yang udah mati. Ya, Paul punya nyawa 9 sepertinya. Semuanya masih hidup dan biar filmnya lebih sweet, Willy dan Ruth bergulat lidah. Namun si wanita bangun lagi sambil ngacungin pistol. Tiba-tiba Well, ain't this... kini mereka foto bareng depan UFO, lengkap dengan Papa Ruth di sana. Setelah kalimat perpisahan yang gak seberapa sedih, Paul bersiap naik ke pesawat dan dia ajak Tara ikut. Karena dia udah hancur hidup Tara dan dia mau kasih dia kehidupan yang baru. Paul, Clive, dan Willy mengucapkan kata-kata perpisahan yang juga gak mengharukan. Clive tanya tentang buku dia. Paul nyebut kata-kata nasihat yang sama dengan Adam Child. Paul bilang ide itu Adam curi dari dia. hugs? Come on. Mereka berpelukan dan Paul naik ke UFO-nya. UFO mulai lepas landas. Paul melambaikan tangan sama mereka. Setelah beberapa waktu, UFO masih di situ-situ juga. Karena emang lambat kalau lepas landas. This ship takes off very slowly. It's a little awkward. UFO terbang ke atas, masuk ke UFO yang lebih besar. Yang langsung tancap gas pergi dari bumi. 2 tahun kemudian, Clive dan Willy balik ke Comic Con. Kali ini bukan untuk liburan, melainkan menerima penghargaan Nebulon untuk karya buku mereka berjudul Paul. Tuama. Tribur, mudah-mudahan ya. Gokil, itu kata yang cocok buat film ini. Cerita alien yang di luar jalur film alien pada umumnya. 2 orang ini emang kalau main film bareng tuh aneh-aneh ceritanya dari dulu. Di lain kesempatan aku coba alurin film-film mereka lagi ya. Kalau ada yang mau request film apa gitu silakan di kolom komentar. Kalau ada kesempatan aku bawain ntar. Karena ini list film di tangan udah mulai habis juga. Jadi butuh ide-ide segar. Film Mandarin, Korea atau Jepang mungkin. Terima kasih juga buat yang sudah support channel ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Buat yang suka silakan support ini dengan subscribe dan like. Yang gak suka gak apa-apa juga karena selera masing-masing. Sekian aja closing film Paul kali ini. Semoga bisa memenuhi standar hiburan kalian ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. See you and happy alien.